Ya, YouTuber Indonesia yang kerja di Arab Saudi, kerja di restoran di Jeddah tepatnya, ditangkap polisi di Arab sana itu 22 Maret 2021. Nah, sejak video yang ini ya, jadinya sahabat kacung itu banyak viewernya dan banyak yang subscribe. Nih, ibunya meninggal dan bapaknya pulang ke Bangladesh. Ternyata keturunan Indonesia. Kemudian ini 1,1 juta view 2 bulan lalu. Kemudian ini, nah ini semua. Jadi yang tentang Hasyim ini banyak banget yang nonton ya, karena ya memang anak kecil. Kemudian ditolong sama si Ahmad ini. Ayo YouTuber, selamat datang di saluran dapur emaknya Benyamin, saluran dapur. Tapi kali ini aku nggak ngomongin soal dapur, soal masakan, tapi aku mau kasih tanggapan mengenai YouTuber Indonesia sahabat kacung ya, yang ditangkap polisi Arab Saudi baru-baru ini. Ikuti videoku sampai selesai ya. Sahabat kacung ini nama aslinya Ahmad ya, YouTuber Indonesia yang kerja di Arab Saudi, kerja di restoran di Jeddah tepatnya, ditangkap polisi di Arab sana itu 22 Maret 2021. Nah, ya, aku sendiri baru tahu kasusnya sahabat kacung ini dari hasil nonton di YouTube, ya muncul aja segitu di dashboard YouTubeku ya. Sebelumnya aku nggak tahu mengenai sahabat kacung ini. Nah guys, jadi sahabat kacung ini ditangkap polisi karena ada laporan dari Komnas HAM Saudi ya mengenai eksploitasi anak ya di media YouTube. Kok bisa sih gitu, kalian pasti tanya-nanya ya. Padahal sih kalau di Indonesia banyak ya kayak begini, dibikin prank atau konten-konten anak, atau ngebantu anak, atau ngebantu tetangga, dan semuanya itu dibikin konten. Nah itu sah-sah aja, baik-baik aja di Indonesia, tapi enggak di negara lain ya guys. Nah waktu aku bikin video ini berarti Ahmadnya udah sebulan ditahan di kantor polisi di Arab Saudi sana. Nah dari beberapa komen yang ku baca ya di video ya, di artikel sama di beberapa YouTube yang ku tonton, nah katanya oh pantesan kok sahabat kacung nggak ada lagi video-video terbaru. Dan aku lihat tadi video terakhirnya itu 3 minggu yang lalu. Nah makanya itu waktu si Ahmadnya ditahan polisi di sana. Saluran YouTube-nya sahabat kacung ini mulai naik daun, mulai viral sejak si YouTuber Indonesia ini upload video tentang anak yang sebatang kara di Arab sana ya, ibunya meninggal ya, ibunya udah meninggal waktu tahun lalu lagi lebaran, dan bapaknya yang asal Bangladesh itu dia pulang ke negaranya. Si bapak ini pulang nggak bawa anak ibu, dan si ibunya itu adalah TKW Indonesia. Nah karena si Hasyimnya ini kan udah sebatang kara, jadi ditolonglah sama si sahabat kacung ini ya, dirawat gitu ya, hidup pokoknya dirawat seperti sebagai anaknya gitu ya. Nah masalahnya adalah ya sahabat kacung ini ya mengupload, bikin video dokumentasikan anak yang bukan anak sendiri, dibikin konten ya, dimasukin ke YouTube-nya dia guys. Kalau di Indonesia kan sah-sah aja ya, tapi tiap negara punya aturan masing-masing tentang undang-undang apa ya, anak-anak gitu ya, yang masuk eksploitasi anak. Di Indonesia sendiri ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ya, itu mengenai eksploitasi anak gitu. Jadi secara ekonomi atau kalau misalkan anak-anak dimanfaatkan. Nah kalian-kalian yang bertanya apa ya eksploitasi anak, kan anaknya ditolong, anaknya sebatang kara gitu ya. Nah masalahnya adalah Ahmadnya ini bikin video yang bukan anak sendiri seperti yang aku bilang tadi guys. Jadi kalau kalian mau nolong orang ya, entah itu anak kecil, entah tetanggamu, siapapun, atau orang di jalan, ya nolong aja, nggak perlu segala macam, nggak perlu apapun yang ada di sekitar kita ini selalu dibikin konten, dimasukin ke YouTube. Nah kabar terbaru sahabat kacung sekarang gimana? Ini sekarang tanggal 22 Mei 2021. Tadi aku nonton beberapa video YouTube
ya, ada videonya per kemarin deh, katanya udah keluar dari tahanan polisi guys. Semoga aja ya dapat klarifikasi dari Ahmadnya langsung ya. Yang bisa kita petik sebagai YouTuber Indonesia dari kasusnya sahabat Kacung dan Hasim ini adalah harus tahu hukum yang berlaku di negara kalian tinggal kalau kalian mau bikin konten anak ya. Nah, karena saya tinggal di Jerman nih ya, hampir 10 tahun gitu ya. Kalau di sini, di Jerman sini ya, baik artis-artis, orang terkenal atau masyarakat umum ya gitu ya, masyarakat biasa lah kayak saya gini ya, itu jarang banget masukin anak-anak mereka ke sosial media orang tua ya, sebelum anaknya umur 16 tahun. Nah, kalau orang tua sendiri aja nggak eksploitasi, kalau orang tua sendiri aja, orang tua si anak ini aja nggak masukin anaknya ke sosial media, nggak dibikinin konten apapun, nah apalagi yang nggak ada hubungannya sama anak tersebut gitu. Misalkan kita lihat tetangga kita atau kita lihat orang anak kecil di jalan, ya ampun lucu banget guys gitu ya, harus gue bikin video nih gitu ya, aduh senyumnya bagus banget, cantik banget gitu ya. Nah itu nggak bisa di Jerman guys gitu ya, lo harus minta izin sama orang tua si anak. Nah aku ambil contoh aja nih, artis Heidi Klum, kalian pasti tahu lah ya, top model dunia gitu ya. Tuh anak pertamanya si Leni itu nggak diperlihatkan wajahnya, sama anak-anak yang lain juga yang dari siapa ya, dari suaminya orang Amerika itu nggak dikasih lihat wajahnya guys ya. Jadi anak pertamanya ini tahun lalu udah umur 16 tahun dan itulah mulai dikasih lihat wajah si anaknya, dan anaknya udah boleh punya sosial media gitu ya. Jadi sampai anaknya 16 tahun itu anak si Heidi ini nggak dikasih lihat mukanya. Terus yang kedua adalah anak-anak dari Sarah Connor, penyanyi ya. Sarah Connor ini dulu nikah sama penyanyi band Amerika gitu ya. Kemudian mereka punya 2 anak, cowok cewek. Nah si cowok itu ya tahun lalu anaknya udah 16 tahun dan akhirnya bisa dibolehin sama emaknya, sama ortunya punya sosial media gitu ya. Suara anak-anaknya si Sarah ini bagus banget guys. Dan yang baru-baru ini sering banget belakangan inilah ya, anak keduanya gitu yang cewek, suaranya itu juga bagus banget guys. Tapi tiap kali duet sama mamanya atau sama bapaknya, itu hanya punggungnya aja yang disorot, muka anaknya ini si cewek ini nggak disorot. Nah jadi selain hati-hati bikin konten anak-anak dimanapun kalian berada, hati-hati juga ya kalau mau sorot muka orang, rumah orang gitu ya. Kalau di Jerman sini lagi hamil anak pertama si Benyamin itu 2014 lahir dia ya, Juli. Jadi beberapa bulan sebelum si Benyamin lahir gitu ya, aku pengen dong punya kenang-kenangan waktu di dokter kandungan di dalam tempat prakteknya itu. Aku bilang suamiku, terus suamiku nanya sama bu dokternya, boleh gak aku foto tanpa ada ibu dokter ya, sama ibu dokternya gak boleh gak. Nah, makanya waktu di rumah sakit aku lahiran ya, aku juga gak nanya-nanya lagi boleh foto atau enggak, karena jawabannya pasti gak boleh. Dan ada fotoku yaitu gak nanya-nanya, dan itu nggak nyebutin nama rumah sakitnya. Nah bedanya lagi nih, ini kan di Jerman. Kalau di negara tetangga di Belanda ya, temanku lahiran sesar sama sepertiku, kok ada foto-fotonya gitu ya. Terus aku tanya, kalau punya foto-foto lagi lahiran sih di tempat gue di Jerman gak boleh guys. Aku bilang gitu. Nah temanku ini bilang, lah malah ini perawat ya yang nawarin, mau difotoin gak, didokumentasikan gak ya. Nah jadi kita harus tahu ya aturan di negara kita tinggal gitu ya. Kan kita banyak banget nih nonton vlog-vlognya orang Indonesia di luar negeri ya, mulai dari hamil, lahiran, anaknya umur sekian bulan, setahun gitu ya, bebas-bebas aja dibikin konten video gitu ya. Tapi pahami, ini anak-anak sendiri, kemudian bikin videonya di lingkungan rumah atau di sekolah gitu ya. Kalau di sekolah nggak boleh masuk anak orang ke dalam video. Kemudian kalaupun ada masuk, tanyain sama orang tua yang bersangkutan apakah anaknya boleh masuk. Nah kalau orang dewasa yang masuk dalam video, tanyain, kamu mau muncul wajahnya di videoku keberatan atau enggak. Kalau yang bersangkutan keberatan, kita nggak boleh guys nampilin wajah seseorang di video kita. Jadi hati-hati ya. Di YouTube ini juga nanti bisa kena klaim hak cipta kalau kamu masukin foto wajah seseorang yang nggak
kamu tanya dulu, nggak minta izin dulu untuk masuk videomu. Nah, kalau kalian ada mau ke Jerman atau ke negara tapi yang paling ribet Jerman guys. Tadi di dokter kandungan nggak boleh foto-foto, di rumah sakit juga nggak boleh gitu ya. Dan di toko-toko kecil itu ya, di restoran, kemudian di kolam renang itu ada simbol, garden center juga ya, supermarket tanaman, ada simbol larangan memotret. Toko elektronik juga, MediaMarkt itu nggak boleh ya. Nah, kecuali kalau kalian nekat nih ya melanggar, ya siap-siap aja gitu ya. Kalau ketahuan bisa dituntut sama misalnya kalian videoin wajah orang, ya dituntut sama orang tersebut. Kalau di dalam toko dituntut sama pemilik toko tersebut, ya bisa berurusan sama polisi. Udahlah guys, jadi YouTuber kan nggak harus melanggar hukum ya, bikin konten sendiri yang nggak melanggar hukum gitu. Dan kalau kalian mau jadi au pair ya ke Jerman, ke negara-negara lain gitu ya, aku sering deh lihat konten-konten anak gitu ya, jadi TKW di negara mana, au pair di negara mana, terus anak majikannya masuk ke dalam video. Nah, itu boleh-boleh aja, sah-sah aja, asal kalian minta izin dulu sama orang tuanya. Baiknya tertulis, karena kenapa? Nanti kalau ternyata udah terkenal, orang tuanya nuntut minta dapat bagian, gimana guys? Ya enggak? Terus kalau kalian mau bikin konten tentang majikan kalian, nah harus tanya dulu, boleh atau enggak gitu. Mungkin nanti si majikannya mengira kalian bikin video, bikin foto hanya untuk konsumsi pribadi doang, nggak diupload ke YouTube. Nah, kalau diupload ke YouTube harus minta izin sama yang bersangkutan lagi guys. Terus berapa sih gajinya YouTuber sahabat kacung gitu ya? Kalau ketik di YouTube di pencarian keluar, gajinya itu sekitar 320 euro ya. Mulai naik daun sejak bikin konten Hasim, si anak yang sebatang kara ini. Nah, dari subscriber dari subscriber sehari dapatnya 100, 700, dan tiba-tiba sehari itu dapat 50.000. Tadi aku lihat view-nya, total view-nya 9,7 juta guys. Sahabat kacung saluran ini dibikin tahun 2019. Jadi ya emang bagus banget sih bilang trafficnya ya. Tapi ya semoga kedepannya sahabat kacung ya nggak bikin konten-konten yang melanggar hukum di Arab Saudi sana lagi sih. Nah, udah 1 bulan sejak video terakhir, nggak ada lagi update-nya ya. Ini yang video terakhir. Nah, katanya sih Ahmadnya udah bebas dari penjara, tapi ya belum ada konfirmasi dari yang bersangkutan gimana, apa masih tetap di Arab atau sampai di Indonesia. Nah, aku mau baca komen-komen dari video-video sini, mau cari tahu apa sekarang kabar apa yang terbaru dari sahabat kacung di bulan Juni 2021.